Ini berapa kilo nih? 1,6 kilo. Nah, 1,6 juta nih. 1,6 juta? Ya, sejelas gitu. 1 juta. Oh. Tapi itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bang Kapus dimanapun Anda berada. Saya di berkesempatan Anda tahu ini adalah durian is the best yang ada di Pulau Bangka. Cuma sih ada juga yang ini ST atau super tembaga 1,6 juta. Kalau ini kisaran di 500.000 lah. Dan ada di Alex Super Durian depan Wali Kota. Rasanya mau tahu bagaimana? Tunggu kesempatan. Gluring. Mohon maaf, setelah mencicipi Sumasi, saya kemungkinan besar akan rehat lama untuk tidak mengkonsumsi durian-durian biasa. Karena kualitas rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Ini yang 500.000, bagaimana yang 1,6 juta gitu ya. Bayangin. Ini, tapi apapun itu, ini adalah potensi luar biasa yang ada di Pulau Bangka. Mari sama-sama pemerintah, stakeholder, dan semuanya untuk menjadikan durian, pertanian durian ini adalah potensi alternatif ekonomi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Semua ini sudah dimulai, Dr. Ase sudah mulainya, sudah menjadi provokator untuk menanam durian. Ya, Ko Alex juga dengan super Alex duriannya juga sudah konsisten membangkitkan ekonomi rakyat. Ikuti obrolan kami. Ini dia, soal Sumasi dan super tembaga. Yuk. Pemirsa Bang Kapus, hari ini Edi di Dialog Ruang Tengah akan secara eksklusif bicara soal durian, khususnya durian Bangka, dan orang yang benar-benar menjadi pemrakarsa durian dan konsisten sudah bertahun-tahun itu adalah Dr. Ase. Dr. Ase, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu. Sehat, amin. Apa ini rahasianya? Apa kebanyakan makan durian? Makanya saya sedang saja. Yang penting olahraga konsisten. Baik. Dan saya sering berkebun durian tentunya. Cerita awal dulu. Kenapa Dr. Ase begitu cinta, begitu senang hingga kemudian konsisten dengan buah duri yang nan endul ini? Awal-awalnya sekali. Itu awal gini. Dari keprihatinan lah. Ya. Bangka ini kan baik sekali durian nih. Hasil banyak dan enak. Harga terlalu murah. Harga terlalu murah? Iya. Masih kan nggak tapi tahun berapa itu? Pikiran itu mulai yang saya itu mengganggu. 2018. 2000? Di bulan November. 18? Ya. Bulan November. Muncul ya. Oke. Kan terlalu begitu kan. Kok murah banget sih durian Bangka? Masa di harga 1.000, 10.000. Iya. Itu lokalnya ya. Cuma sih waktu itu udah lumayan harganya. Tapi lokalnya hancur. Ya, dibanding durian Medan kan udah punya brand, Palembang udah punya brand ya. Di Jakarta harganya bagus, di kita kan anjlok harganya. Luar biasa anjloknya lah. Dari itu saya berangkat, kenapa saya bikin vlog aja? Angkat di YouTube gitu. Awalnya? Iya. Niat bikin vlog? Ya. Untuk khusus durian? Iya, durian. Kan saya beli durian tembaga, 12 butir tuh harganya. Itu udah gede-gede ini. Cuma 200.000. Berapa butir tadi? 12. 12 butir, 200.000 durian tembaga. Iya. Padahal kualitas tembaga kita itu tapi bukan super ya, hanya tembaga ya. Iya, tapi kan lumayan itu. Udah bagus. Udah bagus ya. Lokal itu udah bagus sekali. Kan nggak masuk akal harganya. Kalau saya kan di Jakarta segitu harga paling murah 150 sampai 200.000. Satu. Iya. Waktu itu. Ya, di sini 200.000 8. Iya, 12. 12. Nah, saya bikin vlognya. Saya bilang 12 butir hanya 250.000. Iya. Ngapain jauh ke Malaysia? Bang? Di Bangka aja. Ternyata bisa luar biasa tanggapannya. Ini provokatornya berarti. Ya, provokatornya. Itu penonton, wah gila deh. Satu hari itu penonton di atas 100.000 orang viewernya. Gila kan? Udah jadi saya bikin terus lah. Tapi kan itu tidak kemudian menjual mimpi, memang benar-benar fakta terjadi begitu kan? Demikian memang. Ya. Benar itu sekarang kan booming di media sosialnya, durian Pulau Bangka kita kan. Boomingnya memang di kita kan. Iya. Tapi kemudian
setelah pelan-pelan melihat durian kita, kan kita punya kualitas bagus Iya. punyanya, ya kan durian-durian kita sejak awal itu yang kemudian terus memotivasi Koase. Dari lokal saya bikin berapa dari lokal ya, terus saya meningkat ke Cumasi. Cumasi itu udah termasuk unggulan nasional waktu itu, tapi kan belum familiar di nasional, Ya. ya. Tapi udah termasuk unggulan nasional, ST dan Cumasi. Ya. Saya mulai dari ST dulu waktu itu, Super tembaga. ya Super Tembaga. Ya saya bikin itu sama, tanggapan Meledak luar biasa, juga? meledak juga. Bukannya gimana, Bu? Dari situlah petani seluruh Indonesia udah mulai cari bibit nih. Ya, saya kan nggak punya ini, nggak Nah. punya pembibitan. Saya mulailah bantu petani Haji Ulis, Pak Jamhur. Cari bibit. Iya, cari bibit. Jadi saya kasih ke mereka semua ordernya. Itulah. Ah. Jadi kalau terus jalan kan, kemana-mana jadinya. Itu luar biasa pengirimannya. Sangat luar biasa. Oke. Ya, jadi kan otomatis membantu ekonomi rakyat dulu. Karena peminat itu banyak, luar biasa. Ah. Ya. Tapi kalau belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, Koase melihat apa sih yang kemudian membuat durian-durian kita ini, seperti Koase bilang tadi, 12 butir hanya 200.000. Mereka tidak mengerti soal marketing kah? Iya betul. Mereka tidak menyadari bahwa kualitas durian mereka bagus dan harganya layak segini loh harusnya. Itu kedua-duanya. Jadi mereka nggak mengerti marketing dan nggak mengerti juga bahwa kita itu bagus, ya. Dan kita punya itu rasanya khas. Cuma sih kan khas rasanya. Beda. Nggak ada durian yang begini. Paling yang mirip tuh Capri dari Malaysia, mirip ini. Apa durian apa? Capri. Capri. Itu dari Malaysia. Tapi nggak sejajar dengan Cumasi lah. Cuman yang banyak dikebunkan Cumasi Bangga. Ya. Tapi Jadi kan prihatin lah. Orang enak begini kok harganya segitu. Tapi akibat dari vlog itu, ST itu sebenarnya harganya normal, nggak normal. Luar biasa. Dijual waktu itu per kilo sampai 2 juta. hah? Terus turun. Sekarang Pernah? ini Pernah masih, 1 kilo 2 juta? pernah. Sekarang masih di posisi 1 juta per kilo. Super tembaga. Hari ini. Kalau bulan lalu 750 per kilo. Hari ini 1 juta per kilo di Alex ini. Kalau cuma sih Cuma sih di posisi normal kita 2,5? 200-an lah. per kilo. Ah. Baik, pemirsa, kita ini sekarang berada di Alex Durian yang tidak jauh dari kantor wali kota. Ya, jadi di sini penuh sekali durian-durian yang berkualitas yang memang premium ada di sini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Kok, apa yang membuat harga durian itu sebegitu istimewanya setelah Koase provokator dari harga ratusan ribu sampai sekarang jutaan? Itu bikin orang penasaran. Pada mau beli, jadi akibatnya barangnya kurang, permintaan banyak. Kan market lah, banyak barang sedikit, banyak permintaan, otomatis harganya naik dong. Tapi lagi menurut saya, di kalangan petani durian sama pedagang durian lagi. Jadi otomatis petaninya mahal, mereka juga harganya naik. Maka sebenarnya 2 juta, 1,5 juta per 2 tahun lalu. Kalau sekarang ya 1 jutaan ya, 1 juta. per kilo. Ya baik, Itu masih kurang barangnya. coba yang punya toko durian ini, tempat durian ini, apa yang mempengaruhi harga? Gini, barangnya tuh ada, buah durian ada. Cuman yang kualitas terbaik itu kurang. Kualitas terbaik yang kurang. Iya. Ada, berarti dia ini serupa tapi memang kualitasnya beda-beda. Iya, dan kemarin ya, seperti kemarin kan banyak teman-teman di sana di luar sana di Pulau Bangka aja pun dibilang tidak semua itu pernah makan ST kan. Dia penasaran nih. Jadi penasaran. Apa sih durian ST itu seperti apa? Jadi mereka belilah yang kata teman-teman dari ST. Ternyata mereka beli kurang perform. Dan dia bilang tidak enak. Dan si A ini bilang perform sekali, enak. Jadi itulah kualitas lah bikin mahal. Kualitasnya yang bikin mahal. kita di Bangka belum merata. Ya, karena kualitasnya belum merata. Belum ada standar yang Belum. benar-benar. Iya. Karena masing-masing petani itu dia belum ngerti pupuknya gimana. Iya. Harus bikin kualitasnya A, grade A betul-betul. Betul. Puji Tuhan di kami ini kami bimbing udah mulai. udah perform. Oh, berarti sekarang Koase dan Koalex memang sudah menerapkan bahwa standarnya itu begini loh Iya, kalau kualitas. grading, standar. Oke. Bagi yang mau aja. Oke. Kami pun punya guru. Iya, betul. Tapi ini sudah mulai atau baru mau mulai? Sudah mulai. Sudah diterapkan ini. Sudah menghasilkan? Sudah. Sudah mulai. Termasuk kebun saya. Nanti begini. Iya. Oh. SD saja saya Dan habis. ini di tahun ini Dr. Rasa perkebunannya malah top perform banget buat ST. Standar tadi.
Oke. Dulu saya pernah dengar istilah apa namanya kalau cumasi ini kan dulu kalau ST saya masih belum familiar ya. Belum. Kalau cumasi ini saya belum familiar, dia baru putiknya aja itu sudah kayak udah di booking Oh iya. bener ya? Masih, masih. Itulah. Itu sekarang masih juga ya? Itulah cumasi. Kenapa dalam 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu itu agak susah, nggak begitu booming karena masih langka buahnya. Sekarang banyak sih. Sekarang udah mulai dikebunkan, udah banyak, dan udah banyak pun tidak semuanya itu Perform. ya, perform itu gimana ya? Rasanya grade A. Grade A nya. Oke. Baik, Dr. Ansel sama Pak Alex, bisa tidak kemudian kita di 7 kabupaten kota Bangka Belitung atau di Pulau Bangka saja itu menspesifikasi jenis-jenis durian sendiri, misal Pangkal Pinang ini harusnya jagoannya cumasi, Bangka Barat misalnya jagoan ini, atau seperti itu nggak kalau sekarang sebelum kemudian sudah kita nih udah standarnya nasional. Ya. Hanya cumasi dan ST itu aja. Cuma 2 ya berarti? Dua itu. Yang memang istimewa di kita Iya. cumasi dan Iya. super tembaga. Namanya juga ini kan unggulan nasional Pulau Bangka. Itu unggulan nasional dari Pulau Bangka, dia 2 ini. Ya. ST sama cumasi. ST sama cumasi. Itu udah bersertifikat dua-duanya, udah nasional. Belum ada yang lain, Belum yang lain itu. Yang lain mungkin ya masih menyusul lah. masih menyusul nanti. Tapi untuk sementara ini kan untuk bikin ini kan nggak gampang, harus uji coba seluruh Indonesia baru diangkat nasional. Kalau ini udah teruji, ST udah teruji di mana-mana. Ya. Jadi yang punya kita yang memang benar-benar sudah bersertifikat dan Teruji teruji itu ST Sama cumasi. cuma cumasi. Iya. Nama lain cumasi apa? Namlung, Petaling Namlung. Namlung. petang Namlung. Kalau yang durian apa itu kalau lokal kita sering sebut itu tai babi itu. Ya, itu cumasi. Cumasi lah ya. Iya. Ya, cumasi ini. Tai babi bahasa Indonesianya. Cumasi Oh, gitu. ini kan bahasa Tionghoanya. Iya. Kalau tai babi itu Indonesianya. Iya. Itu. Walaupun itu dipelesetin cumasi kok. Ya. Karena isinya satu. Ya, cumasi kok itu yang kecil. Yang kecil-kecil itu. Itu cuma Iya. satu. Ini potensi di tingkat petani itu luar biasa, terutama di bibitnya. Soalnya ini kan panen hanya 1 kali. Jauh lebih untung di Panen cuma pembibitan. setahun sekali. Rata-rata, tapi ada yang bisa 2 tahun. Kalau di bukit bisa 2 tahun. Setahun 2 kali. Iya. Sama ST juga. Ya, sama. Kalau spesifik perbandingan antara cumasi dan ST dari banyak peristiwa, entah bentuk, entah rasa, itu apa perbedaan yang paling signifikan? Jelas bentuk berbeda. Terus warna juga berbeda. Iya. Bentuk berbeda ya? Kalau cumasi kan kuning Kuning krim gading ya, kuning gading. Kalau ST itu Oren. orange. Oh, lebih Tembaga. seperti Monsangking. Tembaga. Iya. Dia musanya agak merah tapi. Bukan musangking. Oh, Blackton. Dari blackton iya, ya. blackton. Warna. Dari blackton. Cuman ST lebih merah aja. Sumbu Kalau merah. ini rasa Rasa si 11-12 dengan Gini. 11-12. Blackton. Kalau cumasi punya cita rasa sendiri. Begitu pula dengan ST. ST. Gitu ya? Dan ini blackton dengan ini dengan ST. Ya, Blackton dengan ST itu masih mirip, Baik, cuman kalau kuasa dengan kolek lebih suka yang mana? Kalau kuasa apa? Saya lebih suka cumasi. Cuma sih. Kolek cumasi. kenapa? Karena bagi saya cumasi itu buat kasta rasa paling tinggi lah kalau di Cita rasa Pulau paling Iya, tinggi. karena alkohol tinggi, Kalau laki-laki alkoholnya- banget. Nah, ya. kalau ST ini untuk kita Semua kalangan. Oh, Dari- lebih apa ya? Jadi bahasanya? lebih manis. lembut ya? lebih disukai pasar. Ya. Rasanya soft, nggak terlalu pahit. Oh, Ya. family taste. Ya betul. Dan untuk Mungkin anak kecil untuk, sama ini untuk lebih pasar bisa. itu lebih menarik, warna lebih menarik, jauh lebih menarik. Ya. Oke, lebih family. Untuk nasional jelas orang lebih pilih yang warna kuning kemerahan gitu. Ya, Ya. apalagi sekarang ibu-ibu kan sosial medianya trek gitu. Semua lihat yang kuning pasti enak gitu. Oren kan, oren Iya, banget iya, kan. Tapi memang enak tuh. Itu ketebalannya seperti pempek awal selam. Oh iya. Besar. Satu segini satunya. lebih gede ya. Iya. Dan Gede memang banget. isinya Tebal. lebih ini bijinya Bisa enggak- 3 cm. Ya, 3 cm. Kalau kempel 4 cm. Kalau cuma sih rata-rata 1,5 sampai 2 cm, 3 cm lah. Kalau ST gila. Saya sih udah habis ya. Oke. Tapi Jauh. nggak tiap hari makan durian. Enggak. Udah usia segini enggak berani. Ini kalau ada yang dalam-dalaman punya kedalaman jangan ini berat soalnya. Strong Ini sekali mah soalnya. laki-laki banget nih, Bang. Ini laki banget ya. Ada banget kita tadi sok. Baik kita nih. Toh, kemudian cumasi, ST dan berbagai jenis durian yang lainnya itu apa yang kemudian yang ada dalam pikiran Ko Alex dan Ko Ase agar durian ini semakin eksis di kita di Pulau Bangka
dan tentunya bisa lebih familiar lagi. Kalau ke ini depan. sekarang sih udah eksis di nasional sih. Iya, udah eksis di nasional. Yang penting kami punya pikiran ke depannya tuh. Petani pembibit itu bisa punya nilai tambah di samping buah bibitnya. Sekarang udah ke nasional semua. Mereka tiap minggu gini bibit. Bahkan anak saya sendiri ya. Anak saya itu saya akan ke pembibitan. Dia punya pembibitan namanya Bangka Agro Plantation. Dengan umur 22 dia udah mandiri sekarang. Saya nggak subsidi lagi. Bahkan dia subsidi. Durian semua. Enggak, Bibit. bibit. Oh bibit, Ya, dia pembibitan. udah mandiri ya. Dia bikin Dia mandiri. pembibitannya. Oke. Saya- Tapi tidaknya durian berarti? Durian, Atau khusus durian? bibit durian. Khusus durian aja. Saya bikin. Ya, di Kebun Jeruk, Bangka Tengah. Jadi durian kita Pulau Bangka ini kan banyak yang baik, ya, dan tidak bisa kalah dengan tempat lain ya kan. Iya. Jadi kenapa tidak gitu kan dikenalkan? Terus terang di Indonesia hanya Pulau Bangka yang adaptif durian ini baru. Hanya masih dan ST. ST menyusul, baru berada di Jawa udah sangat adaptif ya. Tapi ada beberapa juga yang masih kontroversial. ST ini kan harganya mahal, selalu jadi dibully. Oh, iya. Selalu kontroversi. Tapi makin kontroversi makin dicari orang. Makin kontroversi makin dicari orang. Makin kontroversi, Makin dicari orang. Makin di Karena kan dan ada dua kubu nih. Ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. kenapa tadi itu yang saya bilang tadi Kontroversi. Di kalangan pembibit masih kontroversi. Mau di kalangan penikmat kontroversinya. ada yang baik, ada yang Ada yang pro, yang kontra. kontra. pro dan kontranya soal rasa atau soal bentuk atau soal apa? Soal adaptif apa atau enggak. Kalau rasa sih oke. Adaptif apa misalnya ditanam di Jawa sama nggak di Bangka? Ditanam di Kalimantan sama nggak di Bangka? Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak. Tapi yang paling membanggakan adalah ukurannya Bangka. Ukurannya boleh bilang udah adaptif di beberapa pulau Jawa, ada Kalimantan udah. Ya, Enggak, udah. tapi orang menyamakannya selalu dengan Bangka, iya dong, iya Standarnya, standar, standar. ya dong. Ya. Standar di Bangka. Harusnya kita kan yang mau jadi Iya, standar iya. tingginya. Iya, oh pasti. Oh, Seperti musangking sama oci kan Malaysia standarnya kan. Iya. Nah, kalau kita di sini cuma sih sama dari ST? hitam ya kita. ST. ST kita ya, benar-benar. Itu yang saya senang itu kan biar nggak musim durian mereka tetap ngirim bibit. Termasuk anak saya tadi. Dia mandiri, usia 2. Dia mandiri di umur 20 tahun. Bisa Dari durian? dari bibitnya. Dia nggak jual durian, hanya bibitnya aja. Kalau Cumasi atau ST, saya abaikan dulu durian Ya, jenis oke. yang lain, Cumasi dan ST. Ini berapa lama kalau kita mulai dari nol, dari pembibitan? Tergantung Bisa tinggi, menghasilkan? tergantung tinggi rendahnya. Makin tinggi makin cepat. Kalau sekitar 40 cm itu paling antara 4 tahun sampai 7 tahun. Tergantung perawatan yang penting. Tergantung perawatan. Ya perawatan. Ya, makin bagus perawatan makin Semakin istimewa dia merawat, maka akan semakin cepat. Ya, makin cepat. Dan kualitas buahnya juga Iya. pasti lebih bagus. Terus makin tinggi tanam makin cepat. Dengan saya nggak sakit. Ya tadi perawatan ya berarti. Ya, perawatan. Ibarat kayak manusia Ya, juga lah ya, ya, sebenarnya kan, perawatan. kalau diuruskan. Ya. Tapi Kosa sering menerima itu nggak? Maksudnya orang yang kemudian, Pasti tolong dong saya. Gini. Setiap hari Setiap hari. se-Indonesia. Emang buka Bukan di YouTube tuh lah. online. Langsung di YouTube misalnya, kadang di WA, minta nomor WA, langsung konsultasi. Oh. Ternyata bukan hanya dokter tapi juga dokternya durian. Biasa sebenarnya. saya jawab itu di atas jam 9 malam, selesai kerja saya jawab. Ya. Banyak. Iya lumayan, sehari bisa belasan orang. Tanya bibit, tanya pembit, tanya pupuknya gimana, biar enak. Semuanya. Ya. Banyak hal ya. Iya. Ya mungkin kerja jawab lah, harus konsisten kan. Oke. Tapi ini kan kalau menurut Puasa, apakah durian ini sendiri itu juga memerlukan sentuhan atau support dari pemerintah? Bagus begitu. Ya, kalau support sebenarnya sih udah lumayan sekarang kan. Ada pengadaan bibit gratis untuk petani, Iya. membagikan bibit gratis itu udah mulai sih. Ada. Ya mungkin dari segi ini kami butuh PPL mungkin. Petani penyuluh lapangan kayak sawit lah, Oke. kayak padi, itu kami butuhkan. Penyuluh. Ya. Ya, penyuluh lapangan itu ya. Maksud kita kan selain di sawit, selain mereka merangkap juga di durian sekalian. Oke. Gitu harapannya. Jadi kan biar sama lah satu provinsi kita kan. Ya, ada standarnya. Baik, Kami kan nggak mungkin sendiri kerja. benar. Ya, mumpung kita punya PPL kan, petani di lapangan kan, merangkap aja durian. Kan ini potensinya lebih besar juga potensinya, ya. Biar sampingan, satu petani punya 10 batang kan lumayan. Nggak usah jauh-jauh lah, tanam di pinggir sawitnya lah, 10 batang kan lumayan. Kalau tambahan. Satu pohon Cumasi ini kalau estimasi angka rupiah berapa? Tergantung usianya.
satu pohon? Ya tergantung usia pohonnya. Makin besar Di makin. rata-ratain dah. Misal satu pohon yang untuk baru. Jadi potensi ekonomi Kalau kita. baru sih mungkin belum begitu banyak ya. Kalau usia 4 tahun Ada paling 10-20 buah. rata-rata buahnya? sih bisa lebih. Kalau 6 tahun punya si Amen saya lihat di Teru tuh bisa 80 biji buahnya 6 tahun. Tapi rata-rata kita taruh rata-rata 15 lah. 15 butir rata-rata usia 4 tahun 5 tahun. 15 butir kalau kita kalikan di petani itu 100.000 lah. Taruh dapat kira-kira 5 butir rata-rata 1,5 kilo. Lumayan. 1,5 kilo, Ya, 200 kali 80. 15 taruh 25 kilo. 2,5 juta lumayan masih. Satu pohon? Iya. Itu masih kecil. Kalau udah 20 tahun itu beda. Itu hasilnya bisa puluhan juta. Seperti apa? Berarti memang. Oh ini super tembaga. Ini super tembaga. Oh ini super tembaga. Kalau ini ditanam sama Lamlung. Oh, alung. Kalau ini yang nama Lim Junfung. Ya. Nah, di konon biju masih ditanam hasilnya ST. Ya. Ini masih ada indukannya masih di Bangka Barat Jember Berarti Uda. ini termasuk yang udah tua. Ya. Satu kalau yang pertama ini. Satu Ini klon, ini klon. 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 Hmm. Ini hasil sambung bucok. Tuh. Serupanya tapi ya. Ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Daunnya agak mirip. Tampilannya serupa. Tuh kan. Jadi Super tembaga dan Iya. masih. Iya. Sama-sama isinya satu-satu Iya. kayaknya. Nah, kalau ini sangat oke nih potensinya. Hah? Ini hasilnya banyak loh. ya ya. Maksudnya hasil? Kalau ini lebih banyak duitnya. Rupiahkan, dirupiahkan semuanya. Oh. Ini Iya, iya. ini berapa kilo nih? 1,6 kilo. Nah, 1,6 juta nih. 1,6 juta. Ya. Iya. Sejelas 1 kilo. juta. Oh. Tapi itu di Au. punya rata-rata 10 batang aja. Itu di 16 juta. pedagang. Itu di pedagang. Kalau di kami mungkin petani ya taruh bisa Alek ambil antara 700 sekilo. Saya taruh 700 sekilo. Tapi kalau pas banyak saya terima 500-600 sekilo. Itu dia saya pedagang. Lumayan kan? Ada hubungan Ya, bisa. saling ketergantungan gitu. Iya, iya, iya. Saya pemasok dia penjualnya. Oke, oke, oke. Saya bantu. Berarti sebenarnya hulu dan hilirnya udah jelas ini ya? Oh jelas Clear dong. sebenarnya kalau Jelas durian dong. ya. Ini malah kita masih kekurangan barang ini. Saat kurangin kita. Ya. Oke. Satu Kolek- hari itu paling dapatnya Kolek, berapa? semua produk yang ada di sini itu menerima dari daerah mana saja? Saya seluruh daerah, cuman kita pilih unggulannya. Iya kita Pilih seleksi lagi. unggulannya. Seleksi lagi. Seleksi Yang ulang. seleksinya berarti? Iya. Oke. Kita hanya menerima yang seleksi yang terbaik aja. Ya, grading tadi. Tapi kita cium udah tahu. Hidung kita udah terakreditasi semua. Luar biasa ya. Saya tadi baru mau nanya, ini aromanya nggak begitu kenceng. Karena sebenarnya. apa? Karena dia dominannya manis. Oh, Nggak seperti cuma sih. kalau cuma kenceng nggak aromanya? Silakan. Domis. Oh, iya ya. Padahal baru jatuh sama baru jatuh. Dia emang gitu, dia emang kurang kenceng tapi Ini 1,6 juta. iya. Ini 1 kilo 250. ini tadi berapa ini? Berarti 1 kilo 250. 1,2 Ini berapa kilo nih? 2 kilo ya? Sekilo lebih ya? 1,5 kilo. Nah, kali aja 1,5 berarti sekitar 3,5 ya? 350. ya, 3,5 kan? Ya memang ini 1 juta. Pilih yang mana? Jomplang, jomplang, jauh. Ya. Tapi ini kan masih sangat kontroversial. Ya, karena apa jauh? Karena cuma sih udah banyak, Banyak. yang adaptif. Oh, Di mana-mana. oke. Ini masih kontroversi. Ya, ini masih kontroversi. Butuh perawatan karena ini sangat tebal. Ini tebal sekali. Ini satu. Dan ini mungkin lebih susah kali ya Iya. merawatnya. Lebih rewel, lebih manja. Dia boleh manja, dia harus pupuknya khusus. Ya. Kaliumnya harus tinggi. Kalau ini nggak perlu begitu, ini harus tinggi kalium. Karena ada N, P, dan K. Ah, Dia usia 3 tahun harus kalium tinggi. Baru bisa menghasilkan Bisa durian jadi. yang enak. Bisa jadi. wow. Beda. Pemirsa Bang Apos, sekali lagi ini 1,6 juta. Kalau kita beli durian ke kampung, bisa satu gerobak kita borong. Iya. Kalahnya sama satu ini. Satu itu kan. Dagingnya 3 itu. Hah? Dagingnya 3. Udah ketahuan? Jadi satu butir ini, satu pohon ini harganya di atas 500.000 nih. Ya, sekitar 500.000 lah. Satu ruas. Satu hasil. Satu negara harga. Paling mahal jual durian berapa? Ya 1,2 juta yang per kilo. Yang per kilo? Iya, per kilo. Paling- Pernah yang paling tinggi Tembus satu butir? 4 juta. Itu sama ST? ST di angka 4 kilo.
4 juta. 4 juta. 4 juta. Iya, 1 butir itu. Iya. 4 juta. MR. 4 kilo. Gimana enggak tertarik dengan durian tuh? Kenapa Bener enggak? ya? Ya. Ya. Untuk manusia sih oke. Jadi untuk manusia. kita di Pulau Bangka sangat bangga lah kita punya unggulan kayak Iya. gini kan. Iya. Itu salah satu yang kenapa saya angkat sih. Ini bikin kita bangga kok. Bangga banget. Ini udah nasional dua-duanya. Kayaknya- Kalau ini udah nasional sejak tahun 2023. Tapi sejauh ini mungkin banyak yang kemudian berlomba-lomba untuk ST ya. Nah, Betul, ini bibitnya gila. Walaupun gila. ini tidak kemudian segampang yang mereka pikirkan. Ya. ya. Tapi dengan bimbingan kami bimbing pasti ya, kami yakin hasilnya bagus kok. Rata-rata yang dari kami yang masih mau percaya kami ya kami bimbing. Ini yang saya kirim bibitnya malah cepat, malah lebih banyak buahnya dari saya punya. Saya kirim di Jawa. Oh, dia di Jawa Ya. ST-nya. Saya potong, saya kirim entrestnya, tanam sana. Udah Udah, berbuah Pak. semua, Iya. begini semua, angkat jempol. Tapi Ini biar bagaimanapun mau cumasi ST ditanam di tanah manapun di Indonesia, yang paling the best of the bestnya ada di Pulau Bangka. Nah, Itu yang penting. ya. gara-gara dua ini saya, gara-gara dua ini saya vlog ya. Itu yang lokal ikut naik semua harganya. Ya. Semua naik. Bahkan lokal biasa bisa Harga kadang-kadang sekarang lebih mahal dari ini. 200.000 satu buah, Sekarang. 250 satu Iya. buah. Dan pemirsa, saya harus jujur, saya usia ini 38-39 tahun. Baru ini saya pegang durian 1,6 juta. Kurang ajar nih Ko Alex sama kuasa. Iya kan? Durian 1,6. Ini mending kalau Aduh, bisa DP motor. dua tahun lalu di harganya di posisi 1,5 juta per kilo. Ya, 1,6. Per kilonya. Per kilo. Iya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini turun berarti. Dulu kan Iya. udah mulai Udah mulai ada buahnya, udah mulai. termasuk di luar Oh, oke. di luar Bangka sudah mulai ada. Udah mulai bagus lah. Jadi harga terkoreksi. Oke. Tapi masih oke kan harga segitu. Tinggi dong tuh kok. Oh, iyalah. Ya, buat kita Pulau Bangka kan, Iya. kan sebenarnya masih oke kan daya jualnya itu kan. Iya. Kita di Pulau Bangka aja, kalau buat ST ini jujur belum mencukupi. Iya. Kenapa? ST ini kan belum banyak yang the best-nya. Iya. Dan ini dari daerah mana nih? Ini dari Bangka Tengah. Potensi paling besar Bangka Tengah. Untuk ST. Semua Semua durian. Bukannya cuma sih katanya ada di Bangka Barat? Indukan ya. Tapi yang giat tuh Bangka Tengah, yang luar Ya, biasa. Yang giat, ya penggiatnya. Ya, penggiat. Dan Petaninya. petaninya. Oke. Bangka- Oh, yang Bangka di itu, Tengah. yang di apa? Terubus-terubus itu ya? Bukan. Kayak yang di Bukit Mangkok, Oh. Maksudnya diterubus banyak. Trubus. Baik. Oke. Dan banyak pengusaha yang concern di situ. Saya Pak On Oh, ya, iya. Pak Peng, Johan Hasan, itu mereka banyak, nanti akan banyak kita. Bahkan kita bisa ekspor. Tujuannya. Orang hobi bercocok tanam untuk durian ini hobi juga nggak sih makan durian? Pasti. Pasti hobi. Kalau dari saya, Kan ada yang orientasinya bisnis, dia nggak hobi makan. Mereka mungkin hobi, terus awalnya bisnis dong. Hobi makan juga jadi. ya Puasa banget berarti ya? Iya. Kalau saya kan mah hobi. kayak kita bisa jual durian kan dari hobi juga. Iya. Dari hobi dulu Ya, ya? hobi juga. Oh iya, ini dari hobi juga. Baik, sekali lagi terima kasih Koste, Kolex untuk ngobrolan santai kita di podcast Bangka Pos. Siap. Apapun itu, semoga kita sama-sama memajukan durian di Pulau Bangka. Ya. Kan khususnya yang Satu, memang premium ya. ekonomi kita pun salah. Betul. Yang penting kita bisa bantu petani. Petani. Oke, tapi ini maaf yang terakhir ini, kira-kira durian ini bisa nggak menjadi alternatif pengganti pasca tambang? Bisa saja. Bisa sih. banget. Bisa lah. Bisa sekali. Justru ini sangat potensial kan? Oh, Poten- jelas dong. Karena durian ini dalam 90 itu dalam 100 itu paling-paling 8 yang nggak makan durian. 92 makan durian. Bisa Jadi kalau jadi 90% orang suka durian. ya kalau kita bikin wisata durian di Pulau Bangka, kenapa tidak seperti Malaysia? Iya, bisa. Itu luar biasa. Tapi tadi saya lupa juga, menurut Ko Ase dengan Ko Alex, ketika semua orang termotivasi untuk menanam durian dan buahnya jadi banyak, apakah itu kan secara bisnis akan mempengaruhi harga? Oh tidak. Ekspor. Ekspor dong. Ke Cina sana ekspor. Kita masih kurang. Gini, sekarang datang importir ke Pulau Bangka. Iya. Dia bilang, kalian ini perkebunannya sanggupnya berapa? Berapa konten per hari? Kita nggak sanggup. Kitanya nggak bisa sanggup. Itu sudah ada. Sudah datang sini, udah berapa kali datang. Nyari ini. Tapi Tidak itu ada. jenis apa? Masih lah. Masih dan ST. ST masih ya. Itu cuma sih. Dengan lokal juga premiumnya.
kita nggak sanggup bro. Iya. Kenapa nggak itu kita kembangkan? Kita nggak usah ngomong, Dengan- kita nggak usah ngomong lah. Iya. Malaysia segitu banyak, Thailand, sekarang Vietnam, Vietnam nomor 1 sekarang pengekspor. sekarang nomor 1. Mereka baru mulai udah nomor 1 sekarang untuk ekspor durian ke Cina. Kenapa Bahkan ke tidak? Amerika mereka. Kita Pulau Bangka kenapa tidak? Berarti harus ada gerakan bersama untuk kemudian Betul dong. Yang penting Iya. didukung pemerintah lah sama Iya. swasta. potensinya besar luar Oh, biasa. sangat. Karena saya pernah baca ekspornya kita itu gede itu triliunan loh Oh iya dong. nilainya. Kalau bisa dikelola dengan baik. Apalagi Pulau Bangka. Iya. Dengan cita rasa segini, Cita rasa yang begini, konsisten. iya kan? Satu keluarga kita punya 2 aja. 2 pohon. Iya. Wah, luar biasa sudah. Aduh, mau nanam. Sekarang kan di Vietnam kan pemerintahnya udah melirik di daerah yang misalnya ekonominya kurang berkembang nih, dikasih lahan. Ditanam bibit. durian. Ya, kasih Ditanam, dukung, dibimbing. didukung dan dibimbing, pupuk dan dikasih pupuk. Bahkan mereka dalam jangka 10 tahun nggak sampai malah mereka pengekspor terbesar sekarang Iya kan, melawan Thailand. ekonominya yang turun dari naik. Hebat nih. Kenapa tidak gitu? Baik, Lada mereka kuasai, durian menguasai sekarang. Hebat kan? luar biasa. Baik, terakhir Pak Alex, Pase, pesan-pesan untuk penonton kita apa untuk soal durian? Mungkin untuk petani ya dan generasi muda. Jangan takut terjun di bidang pertanian. Ya. Karena potensi sangat luar biasa terutama di Bangka Belitung ya. Bahkan di seluruh Indonesia. Itu luar biasa, sangat menunjang ekonomi keluarga kita. Betul. Satu keluarga kalau pemerintah bagi 2 bibit aja. Dan ditanam, dirawat. Wah, hasilnya itu luar biasa. Betul. Bisa menunjang ekspor kita non migas loh. Hebat. Jangan takut. Ayo, jangan takut Jangan takut yang nanamnya banyak, durian kita nggak laku. Pasti laku. Ya, asal dijaga kualitasnya. Kualitasnya terjaga, durian itu pasti bagus. Tentu Harganya. kami butuh bimbingan dari pemerintah, terutama PPL-nya ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh buat Cedek dan Alex. Baik, sekali lagi pemirsa Bangka Pos, terima kasih di Dialog Ruang Tengah. Saya terima kasih juga dengan Alex sudah diberi tempat hari ini di tempat Alex Super Durian. Tempatnya di dekat kantor wali kota. Udah tau lah orang Pulau Bangka Belitung nih udah tahu semua. Kalau ini dokternya durian, Ya. pemrakarsa. Ini orang yang konsisten sejak awal mempromosikan durian dan sampai detik ini masih sangat cinta. Jangan banyak-banyak tapi kok. Pernah pusing juga makan durian? Pernah. Kebanyakan. Mereka pusing makan durian. Kebanyakan makan durian kan. Pernah makan Apalagi durian. makan durian cuma sih. Waduh, tinggi. Oh, alkohol Alkohol tinggi. tinggi. Alkoholnya tinggi. Iya. Jadi untuk orang-orang laki banget tadi. Laki. Ini makanan laki banget. Laki banget. Baik. Sekali lagi. Nah, laki banget itu cuma sih kan. Laki banget cuma sih. Baik, sekali lagi terima kasih dan saya pamit undur diri Edi Ismanto. Kita jumpa lagi. Dadah kok. Dah. Terima kasih. Bye.